Smart PLS 4 teman-teman. Nah, lalu kita buat new project teman-teman. New project kita namakan uji moderasi. Nah, kebetulan filenya ini sudah saya buat teman-teman ya. Nah, kalau sudah new project itu teman-teman ya kita contohkan ya. Misalnya kayak ini aja teman-teman ya. Nah, ini nanti import data teman-teman. Data file, data Excel-nya itu hasil kuesioner. Nah, itu nanti diimport, dimasukkan ke sini teman-teman. Setelah diimport, kita create model teman-teman. Nah, kebetulan ini sudah aku buat ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ya ke uji moderasinya. Nah, nanti kalau sudah import data, kemudian di create model, ini nanti masuknya tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat konsepnya dulu. Kita masukkan dulu variabel X-nya. Nah, kayak gini. Agak diperkecil dikit. Nah, kemudian variabel X2-nya kita masukkan juga untuk variabel X2-nya. Ini sama, kita samakan hadapnya. Nah, lalu variabel Y-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk variabel M, karena moderasi ya teman-teman, variabel M itu ada di antara variabel dependent dan independent. Jadi taruh di sini teman-teman biar mudah dilihat. Ya di sini ya teman-teman. Agak diperkecil dikit lagi. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman untuk posisi tempatnya. Nah ini masih merah teman-teman. Itu artinya belum dikonekkan teman-teman. Belum terhubung. Nah kalau untuk menghubungkan kita klik connect teman-teman. Kita konekkan variabel X1 ke Y, X2 ke Y. Nah untuk moderasi ini ada di garis ya teman-teman. Bisa di garis variabel antara X1 dan Y, bisa juga X2 dan Y. Nah ini aku taruh di sini aja teman-teman, biar mudah juga, nggak terlalu jauh. Nah setelah itu kita screenshot teman-teman. Setelah di screenshot, kita masukkan ke file Word-nya teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita ke uji moderasi konvergen teman-teman. Sebelum itu, ini kita klik calculate terlebih dahulu. Uji moderasi konvergen, kita klik calculate, PLSM, kemudian kita start calculation. Nah, untuk mencari uji konvergen, melihat uji validitas konvergen, kita klik di outer loading-nya teman-teman. Outer loading, nah kita klik. Nah, ini datanya ya. Ini data outer loading-nya. Di sini datanya tertera hijau semua ya teman-teman angkanya. Berarti datanya itu valid teman-teman. Tadi di kriteria kan di atas 0,70 ya teman-teman. Karena ini di atas 0,7 semua, maka datanya valid teman-teman, makanya berwarna hijau. Nah, kalau di bawah 0,7 datanya nanti angkanya berwarna merah. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut mencari data AV ya teman-teman. Untuk data AVE kita boleh ke bawah terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, construct reliability dan validity. Nah, ini teman-teman data AV-nya. Average variance-nya ada di sini. Nah, di sini juga diketahui tabelnya, datanya itu valid semua juga teman-teman.
teman-teman. Makanya angkanya berwarna hijau. Dimana di kriterianya uji validitas konvergen itu nilai AV itu di atas 0,50 ya teman-teman. Ini kan 0,7, 0,7, 0,8. Nah, ini di atas 0,50. Jadi bisa dibilang untuk nilai AV-nya itu valid ya teman-teman. Oke. Lanjut teman-teman. Kita mencari uji validitas diskriminan teman-teman. Nah, untuk mencari uji validitas diskriminan, kita juga bisa sedikit ke bawah. Nah, klik ini. Diskriminan validity. Kita klik. Nah, untuk uji validitas diskriminan ini itu menggunakan HTMT ya teman-teman. Ini dilihat di tabel M-nya aja teman-teman yang diambil nanti ya. Nah, di sini diketahui X1M-nya ini ya, ini angkanya merah teman-teman. Angkanya merah 1.110. Yang lainnya angkanya hijau. Nah, untuk ketentuannya itu kriterianya di uji validitas diskriminan HTMT-nya itu kurang dari 0,90 teman-teman. Kalau di atas 0,90 itu artinya datanya tidak valid ya. Tidak tervalidasi teman-teman. Jadi nanti ini kalau merah itu berarti tidak terpenuhi teman-teman karena di atas 0,90. Nah, kalau misalkan nanti datanya ada yang berwarna hitam, itu nanti berarti diterima teman-teman. Masih diterima ya, bisa diterima. Nah, kalau hijau seperti ini, berarti itu valid ya, sangat baik teman-teman. Sangat baik seperti itu. Lanjut ke uji reliabilitas. Nah, untuk ke uji reliabilitas itu kita lihat di sini sama juga teman-teman. Construct dan reliability validity ya. Construct, reliability dan validity. Ini kita untuk melihat uji reliabilitas. Nah, yang diambil apa? Kalau yang tadi di uji konvergen kan yang diambil AV-nya. Kalau di reliability yang diambil ini teman-teman, nilai composite alfanya sama composite reliability. Ini diambil teman-teman yang 3. Habis itu kita lanjut teman-teman. Kita screenshot. Di sini diketahui juga ya nilainya hijau semua ya teman-teman. Itu kriterianya kalau Cronbach alfanya itu di atas 0,70 ya teman-teman. Karena ini di atas 0,7 semuanya, makanya ini valid teman-teman. Reliable hasilnya, makanya angkanya hijau. Kompositnya juga sama, di atas 0,70 teman-teman. Kita lanjut ke uji R-square. Nah, untuk R-square sendiri ini, ya teman-teman, dimana variabel Y-nya itu, untuk kriterianya itu jika 0,2 itu maka maaf. Nah, di sini R-square ya teman-teman. Nah, di sini R-square-nya diketahui nilai Y-nya itu 0,76 ya teman-teman. Nah, kalau 0,76 ini berarti dinyatakan itu nilai Y-nya itu kuat teman-teman. Dipengaruhi oleh variabel lain, seperti itu. Kita screenshot terlebih dahulu. Oke, kita masukkan ke Word-nya. Lanjut, kita ke F-square teman-teman. Nah, itu bisa dilihat data F-square-nya di sini teman-teman. Ya, dimana variabel M ke Y-nya itu angkanya hijau, X1 ke Y hitam,
X2 ke Y-nya hijau dan MX2-nya juga hijau ya teman-teman. Nah, untuk kriteria dari F-square ini itu jikalau angkanya itu 0,02 itu dinyatakan kecil. Nah, jikalau angkanya 0,15 itu dinyatakan sedang, teman-teman. Dan kalau 0,35 berarti besar. Nah, di sini diketahui 0,2 ya, berarti ikut sedang di antara 0,15 itu tadi ya, teman-teman. Ini juga X2 ke Y juga ini sedang karena 0,2. Nah, karena ini hitam 0,0, nah ini ikut kecil teman-teman. Dan yang ini ikut besar karena di atasnya 0,35. Oke, lanjut. Untuk hipotesis kita keluar dulu teman-teman. Kita keluar atau edit ya, back. Nanti kita kalkulat lagi teman-teman. Tadi kan kita di PLSM ya. Untuk hipotesis kita ke bootstrapping teman-teman. Kita klik bootstrapping. Kita klik start. Nah, sudah seperti ini. Tampilannya sudah berubah ya. Untuk melihat hipotesis, nah di sini ini kita lihat di sini teman-teman. Klik total effect. Nah, di sini kita lihat dari T statistik dan P values-nya teman-teman. Nah, di sini nilai T statistiknya dan P value-nya di sini. Nah, di sini P value-nya juga ada yang merah. Itu jika angkanya merah berarti artinya itu hipotesisnya itu lemah, teman-teman. Hipotesisnya lemah dan juga tidak mampu memoderasi. Jadi variabelnya itu tidak termoderasi, teman-teman. Nah, di sini diketahui ya teman-teman. Ya, untuk hipotesisnya seperti ini. Kita screenshot terlebih dahulu.